Fauzi. Saya Rihanda Dibanti. Saya Siti Nurhusni Piliana. Kami akan membahas mengenai tugas Asia Selatan. Selamat menonton. Baik, berikutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan sejarah masuknya komunitas India di Medan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sangat multikultural, sehingga banyak kita temukan kemajemukan di dalamnya. Salah satu kultur ataupun budayanya itu atau etnisnya itu dapat kita lihat pada masyarakat India Tamil. Dan di sini kami akan berfokus membahas pada masyarakat India ataupun komunitas India di Kota Medan. Di sini secara umum kita sudah tahu bahwasanya Kampung Madras ataupun sekarang menjadi pusat orang India di Medan itu pada umumnya diisi oleh orang-orang India. Pada awalnya atau secara umum kita ketahui bahwasanya orang India ini datang ke Indonesia yang paling utama sih itu karena adanya kolonialisasi, sehingga dari upaya kolonialisasi ini banyak sekali orang-orang India ataupun di sini kita menggarisbawahi orang India yang dibawa menjadi pekerja buruh, penarik lembu, ataupun pada intinya menjadi buruh pada umumnya. Nah, ini yang kita tahu sampai sekarang itu ada istilah tembakau Delhi. Dulu di masa kolonial itu mereka dibawa ke Sumatera Utara ini itu pada umumnya untuk menjadi seorang buruh di perkebunan tembakau Delhi itu. Baik, di lingkungan Kampung Madras ini mereka ini tersusun atas beberapa subkelompok, yakni dari kelompok Punjab, kemudian kelompok Tamil, Sindhi, Telugu, dan Gujarat. Kemudian keberadaan suku Tamil di Kota Medan ini sendiri berawal dari adanya migrasi secara besar-besaran yang dibawa oleh Jacobus Ninhus untuk bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik tembakau di Delhi pada abad ke-19. Dan juga dilihat dari kajian historis, masyarakat suku India Tamil di masa lalu banyak bekerja sebagai pekerja kasar, seperti kuli perkebunan, kuli pembuat jalan, penarik kereta lembu, kemudian pekerja-pekerja lainnya yang mengandalkan otot. Hal ini terkait latar belakang mereka yang berasal dari golongan dengan tingkat pendidikan yang rendah di India, atau bisa disebut juga mereka termasuk dalam golongan kasta yang rendah. Kemudian namun berbeda dengan masyarakat suku India Tamil yang datang secara mandiri ke Kota Medan. Mereka memang datang untuk merantau begitu. Dan pada umumnya mata pencaharian mereka adalah berdagang tekstil dan juga rempah-rempah di pusat pasar Kota Medan. Ada juga tulisan yang menyebutkan bahwasanya kedatangan mereka dimulai ketika oleh datangnya India ke Deli Serdang ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Menurut sejarah, ekspansi Iskandar Zulkarnain dari Makedonia ke India itu menjadikan mereka tercerai-berai. Ada yang lari ke Nicobar, ada yang ke Andaman, dan juga ada yang ke Sumatera. Ini terjadi antara tahun 334 sampai 326 sebelum Masehi. Kemudian sejarah kedatangan orang Tamil ke Deli Serdang juga ada yang menuliskan bahwasanya mereka itu sejak abad pertama telah datang ke sini. Ini didasari dari buku tua yang berjudul Mani Megelei karangan Pujangga Sitenar yang aslinya terbit pada abad pertama Masehi dan sangat populer di India.
Dalam buku tersebut disebutkan bahwasanya orang-orang India beretnik Tamil bersama rombongannya di seluruh kampung bernama Haru, sekarang menjadi Karo. Dan mereka juga masih majemuk, masih ada keterkaitan dengan mereka masih ada keterkaitan dengan etnis Karo itu sampai sekarang. Kemudian eh, dalam kutipan sejarah mengenai gelombang kedatangan orang Tamil di Sumatera Utara, gelombang terakhirlah yang menyebutkan bagaimana proses kedatangan mereka ke kota Medan. Itu terjadi pada tahun 1872 sebagai kuli kontrak yang berkebun bersamaan dengan orang Jawa yang dipekerjakan waktu itu sekitar ratusan orang jumlahnya dan menghasilkan rata-rata $96 per bulan. Jadi motif mereka itu pada intinya secara ekonomi. Kemudian asalnya itu dari India Selatan, Malaysia, dan Singapura untuk menutupi kekurangan kerja pada perkebunan milik Belanda. Kemudian tahun 1946 sebagian orang-orang Tamil kembali ke negara asalnya karena Indonesia sudah merdeka dan sudah tidak ada lagi kolonialisasi itu. Kemudian ada juga yang menyebutkan hubungan antara orang-orang Tamil dengan berbagai etnik di Sumatera Utara telah terjadi atau berlangsung sejak abad ketiga Masehi. Menurut Lukman Sinar, kedatangan berbagai etnik dari India ke pantai timur dan barat Sumatera Utara sudah berlangsung sebelum abad pertama Masehi. Mereka membawa agama Hindu dan kemudian agama Buddha. Jadi, ada dua versi nih. Ada yang menyebutkan bahwasanya mereka sudah datang di abad-abad awal. Yang kita ketahui juga bahwasanya Indonesia itu pada awalnya ketika pengaruh agama itu masuk, itu ada dua agama besar yang menjadi yang kita ketahui menjadi periodisasi terhadap sejarah Indonesia, yaitu agama Hindu dan Buddha. Yang kita ketahui juga bahwasanya mereka itu kedua agama ini berasal dari India. Kemudian komunitas Tamil di Indonesia telah hadir sejak masa prakolonialisme, berasal dari migrasi wilayah Asia Selatan seperti India Selatan dan Sri Lanka. Mereka datang ke Sumatera Utara, khususnya Medan. Kelompok ini sudah ada sejak akhir abad ke-18 pada masa Kesultanan Delhi yang dipimpin oleh Sultan Makmur Ar-Rasyid. Mereka semakin terlihat pada awal abad ke-19 saat perkebunan Delhi sangat membutuhkan pekerjaan. Jadi pada intinya ada beberapa versi nih. Yang pertama itu mereka datang ketika masa kolonialisme. Kita ketahui dengan pembuktiannya bahwasanya dulu mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau di Delhi, di Kesultanan Delhi. Oleh orang-orang Belanda didatangkan mereka sebagai buruh. Kemudian ada teori berikutnya yang mengatakan bahwasanya mereka sudah ada sejak awal-awal abad Masehi karena persebaran agama Hindu dan Buddha itu sudah mulai datang. Dan kemudian yang ketiga, kita lihat juga bagaimana masuknya Islam ke Indonesia itu terkenal. Salah satu teorinya itu teori Gujarat, bahwasanya Islam itu masuk dari perdagangan bersama orang-orang Gujarat dari India. Nah, jadi saya rasa itulah yang menjadi teori masuknya mereka ke Indonesia dan khususnya menetap di Kampung Madras dan membangun komunitas Tamil di sana, dan kita ketahui sekarang disebut dengan Little India. Oke, terima kasih. Dari berbagai macam banyaknya negara, India adalah salah satu negara dengan kebudayaan dan tradisi yang unik. Yang pertama, ada upacara kelahiran. Dalam kebudayaan etnik Tamil di Medan, upacara kelahiran ini terdiri dari dua bagian, yaitu upacara walai kampung. Upacara ini dilaksanakan ketika seorang wanita yang telah menikah, hamil dan usia kandungannya 7 bulan atau 9 bulan. Pelaksanaan upacara ini dimulai dengan mengundang kerabat dekatnya. Tujuan utama dari upacara ini ialah mengundang kekuatan spiritual dan fisik ibu dan kandungannya. Lalu upacara Pantinari yang dapat dimaknakan sebagai upacara gong sial.
Upacara ini dilaksanakan pada bayi pada hari ke-16 setelah kelahirannya. Tujuan utama upacara ini adalah pensucian sang bayi, serta memohon untuk keselamatan bagi sang bayi semasa hidupnya. Pada upacara ini juga dilakukan pemberian nama bagi sang bayi. Di Kota Medan, nama-nama bayi Tamil ini ada yang mengikuti nama-nama Tamil, tetapi ada juga nama-nama dalam bahasa Indonesia. Ini disesuaikan dengan cita-cita orang tua memberikan nama bayi. Yang kedua ada upacara gadis memasuki usia pubertas atau Sadengaste atau Waisuki Wakseter. Upacara Sadengaste ini dilakukan kepada seorang gadis remaja yang baru pertama kali memasuki masa akil baliknya. Para kerabat dekat dan teman-temannya hadir pada upacara ini. Sang gadis biasanya menerima hadiah dari para undangan. Walaupun begitu, hadiah yang biasanya paling diperhatikan dari sekian banyak adalah hadiah yang diberikan oleh saudara perempuan, seperti makcik dan uak perempuan dari bapak si gadis. Lalu perkawinan. Di dalam kebudayaan masyarakat manapun, perkawinan adalah sebuah institusi yang dipandang suci dengan tujuan meneruskan generasi manusia. Perkawinan akan melibatkan sistem religi, ekonomi, kekerabatan, dan sistem sosial lainnya. Upacara perkawinan ini dalam kebudayaan Tamil disebut Thiru Manam yang berasal dari dua kata Thiru dan Manam. Kata Thiru berarti tentang, berasal dari atau berhubungan dengan Tuhan. Di sisi lain, kata Manam berarti menyatukan. Jadi, kata Thiru Manam dalam perspektif agama Hindu adalah penyatuan kedua jenis manusia atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan keseluruhan rangkaian Thiru Manam terdiri dari yang pertama upacara melamar yang disebut Nischayam. Yang kedua upacara tunangan yaitu Parisam. Yang ketiga upacara perkawinan atau Thiru Manam. Nah, pada upacara Nischayam, sebuah upacara melamar wakil dari laki-laki dan mendatangi pihak perempuan untuk menanyakan apakah bersedia memberikan anak gadisnya untuk dijadikan menantu. Jika kalau pihak perempuan setuju, maka tahapan berikutnya pihak laki-laki akan datang ke kediaman pihak perempuan untuk membicarakan masalah-masalah selanjutnya, seperti kapan pelaksanaan upacara akan diadakan, apa persiapan ke arah sana, siapa saja yang mengelolanya, dan lain-lain. Upacara Nischayam biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan. Selanjutnya akan dibicarakan pula tahap kedua akan dilangsungkannya yaitu Parisam. Lamanya waktu antara melamar dan upacara tunangan biasanya antara 3 sampai 6 bulan. Tenggat waktu ini sengaja diberikan untuk persiapan upacara selanjutnya, sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak wanita untuk berpikir apakah si laki-laki sesuai untuk anak gadis mereka walaupun Nischayam sudah dilaksanakan. Selanjutnya, tujuan utama dari upacara Parisam adalah penyerahan emas kawin atau mahar, serta pengumuman kepada kerabat dan teman-temannya mengenai pelaksanaan upacara puncak. Upacara Parisam biasanya dilangsungkan di kuil, namun dapat juga dilaksanakan di rumah. Pada upacara ini, pihak laki-laki harus membawa seperangkat barang-barang untuk keperluan si gadis tunangannya. Selanjutnya ada upacara kematian. Rangkaian upacara terakhir yang dilakukan pada setiap individu yang telah meninggal dunia ialah upacara kematian. Sesuai dengan ajaran agama Hindu yang dianut, yaitu etnik Tamil, sebenarnya di dalam badan manusia terdapat roh yang disebut dengan atma. Roh ini akan tetap kekal dan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tinggallah jasad atau badan yang sudah tidak memiliki atma. Karena selama hidup telah banyak melakukan pengorbanan, maka keluarga yang ditinggalkan merasa sangat perlu menghormati mereka yang telah meninggal. Pada umumnya ada 2 upacara yang dilakukan apabila seseorang telah meninggal dunia. Pertama dibakar dan kedua adalah dikebumikan. Hal ini dilakukan atas permintaan mereka yang telah meninggal pada masa hidupnya. Dalam realitas sosialnya yang lazim dilakukan adalah dibakar, karena etnik Tamil meyakini badan manusia terbentuk dari 5 unsur alam, yaitu api, air, udara, tanah, gas, sehingga apabila dibakar maka akan mempercepat proses kembalinya jiwa mereka kepada unsur-unsur tersebut. Yang kelima ada perayaan Diwali. Diwali biasanya juga disebut dengan Diwali. Diwali adalah festival cahaya yang dirayakan umat Hindu, Jain, dan Sikh dengan makna utama yaitu kemenangan kebaikan atas kejahatan, terang atas kegelapan, dan pengetahuan atas ketidaktahuan. Kata Diwali berasal dari bahasa Sanskerta
pemerintah yaitu Diwali yang berarti barisan lampu atau barisan cahaya. Perayaan ini melibatkan perayaan lampu, penyalaan lampu, kembang api, perayaan dengan keluarga dan teman-teman, serta bertukar hadiah dan manisan. Yang keenam ada perayaan Taipusam. Taipusam merupakan perayaan yang memperingati kemenangan Dewa Murugan atas iblis Sora Padaman. Menurut mitologi Hindu pada hari ini, Dewi Parvati menghadiahkan Dewa Murugan tombak suci atau dikenal sebagai Vel untuk menaklukkan iblis dan memulihkan kedamaian. Festival ini adalah waktu bagi para penyembah untuk mencari pengampunan dan permunian. Yang ketujuh ada perayaan Navaratri. Navaratri adalah perayaan yang didedikasikan untuk Dewi Feminin yang sering dikaitkan dengan Durga Ma serta Dewi Saraswati dan Parvati. Perayaan ini berlangsung selama 9 hari 9 malam, di mana berbagai wujud Dewi disembah. Narpati merayakan berbagai inkarnasi dan kemenangan Dewi tersebut atas iblis-iblis jahat.